kita dengarkan hati dan pendengaran kita untuk mendengarkan tausiah agama dan yang akan disampaikan oleh Ustazah Haja Zumpaidah Sirinja SPD. Padanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina mau nolak nggak bisa Bu, karepnya itu gini, kursinya panas, coba yang empuk sofa saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursi juga nggak ada temennya, kursi doang, nggak ada mejanya. Nggak apa-apa lah, memang mestinya sudah dikonsep untuk berdiri, tapi karena saya sudah 3 hari itu kurang istirahat, musafir, sampai rasanya ini tadi kata Ustazah Nun, saya ingatnya tadi saya sekelibat melihat Ustazah Edom. Iya, tapi sekelibat saya melihat Ustazah Edom tersenyum sama saya. Iya. Kita fatihain ya. Syairillah li Ustazah Edom milah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وارحمني ولوالدي. Semoga bahagia di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li habibina wa tibbi qulubina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi al-kiram wa ashabihi wa atba'ihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'ana wa zu'ama'ana wa kubara'ana kullahumul kiram. Hadratal kurama wal fudala, ma'asyiral asatizat fi hadhil majlis, Ustazah Siti, ustazah lainnya yang tadi itu sudah saya ingat-ingat tapi kok lupa lagi. Sudah lama tidak berjumpa, tidak ketemu, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim. Semoga senantiasa dianugerahi Allah keberkahan, sehat walafiat, barokah
umur panjang, semakin tangguh, semangat berjuang, dan mudah-mudahan apapun yang dihajatkan kepada Allah diijabahkan, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran dalam perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus al-kiram wal karimah al-Ustadz Abdul Ghani, Ustazah Hajjah Sina Sarun, Hadratal Zawud, kehadiran suami saya, alhamdulillah yang senantiasa mengiringi dan meridhoi, mudah-mudahan dengan ridho beliau saya dapat surga Allah. Hadratal walid wal walidah, orang tua saya pun juga ikut hadir. Bukan hanya itu saja, sahabat saya dari Jawa, dari Jawa seluruhnya, tidak seluruhnya, sebagian sebagian alhamdulillah ikut hadir untuk silaturahim kepada jamaah yang ada di Gandaria. Mudah-mudahan segala capeknya, upayanya, tenaga materinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat ganda, bahkan bighairi hisab. Kemarin kita itu pamitan di rumah sama jamaah lain yang tidak bisa ikut serta. Itu pamitnya mau kemana ini? Kami mau umroh. Umrohnya kemana? Ke Jakarta. Sejenak dia terbengong, tapi akhirnya dia ketawa. Subhanallah. Maya tadi gini, mah nanti pakai seragamnya apa? Orang mau umroh pakai seragam apa? Ya seragam putih. Jilbabnya apa? Pink, coklat, apa hitam, apa putih? Ya putih saja kan, kita kan mau umroh. Umroh itu hakikatnya, artinya itu meramaikan, ada ramai ya. Ramai dalam hal apa? Ibadah. Kita kesini ibadah enggak? Ibadah bukan? Ibadah kan dengan ramai. Ya betul, berarti kita pergi umroh ke Gandaria. Mudah-mudahan besok atas dikabulkan doanya Pak Haji Ghani tadi, kita berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalau aminnya dari hati dijabah segera. Amin Allahumma, amin. Subhanallah. Bu, tadi saya bilang sama Bu Haji, Bu, aturan tadi kalau jamaah saya pakai jilbab pink, nggak ketahuan kalau itu jamaah dari Jawa, kembaran. Ya itu tadi, kalau kita itu mukmin itu bisa sehati, sesuai temanya beruswah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju umat Madani. Bu, jenengan rasa zaman ibu 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu lah sama sekarang berbeda bukan? Berbeda. Kalau dulu kunowi ya Bu ya, kalau sekarang moderni, kan tadi kunowi, sekarang moderni. Tapi moderninya itu semakin positif menuju ukhrawi atau duniawi? Duniawi, jujur, jujur. Padahal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lanjutannya apa? Sebelumnya apa? Loh, kan Ibu Haji mau mendirikan rumah tahfiz, harus tes dulu.
Masa apa enggak ini? Ibu kira-kira bisa mau enggak itu belajar tahfizul Quran? Subhanallah Bu. Dalam hadis Nabi itu ya, orang yang mau belajar Al-Quran nggak usah mikir umur. Makanya alhamdulillah saya itu di kampung saya, dulu kan saya di Jakarta ya, di sini ketemu sama ibu setiap Selasa ya toh, setiap Selasa pagi saya ketemu sama ibu. Kemarin dari dulu saya bilang ayo kita Zoom, nama saya Zoom, mengajak Zoom, katanya sudah moderni tadi. Apa Zoom? Sudah moderni nggak tahu Zoom. Kita online ya, mengaji online dengan via Zoom. Jadi saya di Jawa, ibu bisa mendengarkan, bisa melihat saya gitu. Kita ngaji, kalau wifi-nya bagus ya bisa dengar, supaya ada tambahan, tidak lepas silaturahim. Tapi ketika kata Pak Haji, jauh di mata dekat di hati. Tapi Pak Hajinya grogi itu karena ada suami saya. Bu, mari kita bersama-sama baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hikmah maulid Bu, tadi disampaikan Pak Haji cerita tentang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya sambung. Kalau di Jakarta itu banyak polemik ya, ada aliran sana, apa itu maulid, itu bid'ah, betul. Apa itu maulid, aneh-aneh saja, kan begitu. Padahal sejarah menyatakan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan oleh ibunda Aminah, Sayyidah Aminah melahirkan itu budaknya Abu Lahab ya, budaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi musuh bebuyutan. Bahkan nanti kalau ibu itu umroh ataupun haji ada plusnya untuk tor apa tur apa tur ya. Nanti ditunjukkan, misalkan ibu gini, ayo saya kepengen lihat makamnya atau kuburannya Abu Lahab. Itu disunahkan untuk melempari batu, saking Allah bencinya, Allah melaknat. Nah itu, jadi kalau kita lihat kuburan orang yang kita benci, itu disunahkan untuk melempari batu. Itu Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab itu luar biasa kebenciannya kepada Rasulullah Muhammad ponakannya sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika Rasulullah itu mau berangkat keluar rumah, untuk keluar rumah mau ke Mekah,
mau sholat, waktu itu juga belum ada perintah sholat, hanya Rasulullah itu memang sudah diberikan mukjizat ya oleh Allah Subhanahu wa taala atau hidayah. Tawaf, kalau dulu sebelum Islam datang itu ibadahnya dengan tawaf keliling ke Mekah. Itu selalu depan pintunya itu udah dikasih kotoran duri bekas makannya atau tulang-tulang bekas sisa makannya itu sama Abu Lahab dan istrinya. Makanya saking Allah itu melaknatnya sampai dicantumkan dalam Al-Quran, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu bagi perempuan yang jahat, perempuan yang jahat. Ada di sini Gandaria ada yang jahat perempuan? Tidak ada. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau ada perempuan yang jahat hatinya, yang hasad hatinya, iri dengki hatinya, berarti dia mengikuti istrinya Abu Lahab yang kelak di neraka akan menjadi pengumpan api yang neraka yang bulat. Hammalatal hatab, seperti kayu bakar yang dibakar. Nauzubillah min itu bagi perempuan wanita yang hatinya hasad, dengki, iri, jahat. Garis bawah ilmu. Bu, kalau di sini alhamdulillah ahli surgawi. Surga yang mana yang dipilih? Firdaus. Ngomong enak Firdaus, menjalaninya gitu. Ya Bu, sambil meleleh gitu. Bu, qad aflahal mu'minun. Nah itu ayatnya. Kalau minta iku untuk warisan. Warisannya apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu lagu Kunawi. Bu, kalau mau minta Firdaus kudu satu, jadi orang mukmin. Orang mukmin itu harus gimana? Orang mukmin itu hasad itu jauh, merengut juga jauh, wajahnya senantiasa manis, dipandang aja manis, dari jauh tambah manis. Subhanallah, diajak bicara lemah lembut, sama suami juga lemah lembut, melayani dengan baik, tidak pernah buka aurat di luar rumah, keluar pintu juga pakai jilbab, keluar rumah cantiknya hanya untuk kehormatan suami. Sholatnya pun juga harus dijaga, zakatnya kudu dibayar. Ahli sedekah baru dapat firdaus. Sudah belum? Dari kesekian tadi itu yang mana yang belum? Banyak katanya. Banyaknya di mana?
Masya Allah. Tapi nggak salah kalau kita berdoa. Mudah-mudahan kita dapat firdaus atas izin Allah. Kemudian kalau Allah itu ridho, Allah kasih izin, Allah akan bimbing kita sama tetangga baik, sama suami taat, sama orang tua bakti, sama saudara derma. Ada, jangan ntar Assalamualaikum, ada apa kok? Ngapain pagi-pagi di mari? Kata Betawi begitu. Kagak, kata si Empok, kalau orang butuh kan ngalang sewu. Ada nggak orang butuh? Ada apa? Nggak ada. Kagak. Kenapa ditekuk itu muka? Nggak enak. Enak kenapa? Ngomong aja, cepet, aku mau ngantar nih. Galak amat, nggak jadi deh. Udah ngomong aja, buruan. Ini ponakan lu belum bayar sekolah, ayah kagak punya uang. Udah ditagih tuh suratnya ada. Kata si Empok, biasa. Emang si abang nggak kerja? Kerja, cuman buat beli jengkol aja. Kata Empok, Bu, sing saking Jawi, saya ngomong saking Jawi, sejawa. Bu, tiang Betawi niku nek dahar kudu wajib ono jengkol. Nek jenengan ono apa? Ono apa Bu? Iku nek Jawa Solo tempe. Kalau Jawa Rembang kalih napa Bu? Iwak. Kalau Betawi itu jengkol, kalau Rembang saya itu iwak. Itu wajib ada iwak. Nggak ada sayurannya pun nggak masalah. Yang penting ning meja ono iwak. Lu kok jadi Jawa ya Allah? Paham jenengan? Paham, bagus. Wes basa Jawa wae. Bu. Nah itu tadi. Kalau kita orang mukmin, ada ayatnya. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidain. Satu. Kalau ibu-ibu itu, bapak-bapak juga penting. Bapaknya sedih. Ini bapak-bapak apa, abang-abang ini? Iki itu ini ya, abang-abang. Innahum, tak dalili dulu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Subhanallah, ini adalah pemuda yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pemuda itu yang kepada Tuhannya beriman itu pasti akan diberikan hidayah. Coba yang lainnya pada kemana, ke mall mungkin liburan atau boncengin pacarnya, ya pacar belum? Udah banyak pacar belum? Ini tapi kok marawisnya udah, ini apa namanya? Marawis apa hadrah? Hadrahnya udah pada ditutup, ini berarti nggak akan main lagi. Makanya saya pakai meja karena tidak disiapin meja. Besok lagi kalau undang saya, duduknya harus sofa. Depannya ada meja, ada jus alpukat, ada jus apel, apalagi jusnya. Jadi siap gitu. Nah, itu salah satu memuliakan
Guru itu harus dimuliakan. Kalau ibu itu memuliakan guru, Allah akan memuliakan hidupmu pasti. Ada dena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi yang menyampaikan risalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita itu jadi orang mukmin, pasti akan membawa ayat ini tadi, ya. Berinfak yang terbaik itu pertama ke ibu bapak, dan bahkan ada jaminan siapa yang memuliakan, yang berbakti kepada ibu bapaknya, itu pasti akan dibukakan pintu rezeki. Udah sering saya bilang, Bu, kalau ibu itu kok seret rezekinya, itu ibu harus introspeksi, muhasabah diri. Kenapa ya rezeki saya kok seret? Pertama harus kita lihat apa? Sholat kita bagaimana? Oke, saya sudah oke. Suami saya sudah sholatnya bagus apa belum? Oh, udah bagus. Anak-anak saya sholatnya tepat waktu atau tidak? Itu harus dilihat. Karena memang udah ada ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Cari sendiri surat apa itu. Wa'mur dan perintahkan ahlaka kepada keluargamu bisolati, salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam menjalankan salat, dan khusyuklah dalam mendirikan salat. Syarat itu keluarganya ajak salat, wastabir terus khusyuk. Ini syaratnya. Untuk apa? La nas'aluka rizqan, kami, itu indahnya Allah. Allah itu Maharaja di Raja, Tuhan semesta alam, Tuhan segala macam yang ada di muka bumi ini, tapi tidak pernah mengabaikan asistennya, tidak pernah mengabaikan siapa yang membantunya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu banyak disebutkan nun, bukan hamzah. Sebab apa? Kalau hamzah, tadi saya bilang la nas'aluka rizqan, nah di situ bukan la as'aluka, bukan. Kalau as'aluka berarti hanya Allah sendiri yang berfirman. Tapi kalau nas'aluka melibatkan para malaikat yang membantunya, itu dilibatkan di situ. Malaikat membawa rezeki, siapa yang ngaji tiap hari? Mikail. Pernah ketemu Mikail? Nerima duitnya setiap hari, belum pernah ketemu. Bu, belum ketemu Mikail? Kalau ketemu kira-kira demen kagak, Bu? Pingsan apa disuguhi? Pingsan. Bu, tak tunjukin bentuknya Mikail. Mau aja atau mau banget? Kira-kira ada nggak yang bisa nebak seperti apa Mikail? Bu,
Ya orang belum tahu kan yang mau dikasih tahu. Tapi kalau zaman dari Jawa mau udah apa? Coba deh tanya, bertahu. Bu, agak nengok, kenapa malu? Bu, ping. Yang dari Jawa yang mana? Titi, suruh nanya diem. Ini apa nih Bu? Ini apa nih Bu? Ini apa ini? Bingung toh. Ini apa ini? Ini apa ini? Meja. Meja, tak pakai meja ini. Ya, itulah guru. Guru itu luar biasa. Guru itu kalau orang Jawa bilang digugu dan ditiru. Ini seperti padahal apa namanya Bang? Pendang. Hah? Darbuka. Bukan darsuti. Darbuka. Tapi tak pakai meja. Ini saya tanya, Bu ini apa Bu? Apa ya? Bingung kan? Ini meja Bu. Apa Bu? Darbuka kata abang ya. Apa ini? Meja saya bilang. Tadi kan guru, apa kata guru itu digugu dan di kata guru apa? Meja. Kata si abang apa? Ini apa? Meja. Soalnya ngikuti guru. Harus begitu. Makanya kalau gurunya sesat, muridnya jelas itu. Soalnya guru itu digugu dan ditiru. Kalau gurunya bilang ini itu kacamata. Nah, anak-anak, misalkan ini adalah kacamata apa? Loh, diikuti. Makanya jadi guru itu harus yang benar. Jangan asal komplek ngomong aja. Harus berdasar. Oke, ilmu itu. Catat katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita keluarganya sudah sholat, kemudian sholatnya khusyuk, kata Allah, kami tidak akan menanyakan kepadamu rezeki, tidak akan meminta rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa, kata Allah, nahnu narzuquk, bahkan kami yang akan memberimu rezeki. Percaya ya? Al-Quran nggak percaya dosa dosa ibu kalau nggak percaya. Ini Al-Quran, walaupun yang ngomong gue ibu. Nahnu narzuquk, kalau lu pade udah pada sholat, ahlinya sekeluarganya sholatnya baik khusyuk, Allah tidak akan menanyakan rizki, tapi malah akan memberi rizki. Jadi kalau ibu pengen jadi orang kaya, harus sholat. Catat, penting. Karena apa? Wal akibatu littaqwa, itulah akibatnya bagi orang yang takwa. Orang takwa itu enak, betul? Ibu ngerasain nggak? Yang lainnya Bu, goes cari makan satu suap, iya toh? Ibu datang dengan cantik-cantik, dapat berkat. Itu orang takwa. Kalau goes masuk warung, minta segelas air mineral, bayar. Ibu ngaji, bukan hanya gelas, tapi di Alfamaret, Indomaret, kresek saja beli.
di majlis taklim, tas bagus, gratis. Indahnya Islam, enaknya jadi orang kayak gitu loh. Tetangga masih diajak susah ngaji, betul? Masih susah diajak ngaji. Baik ibu-ibu yang saya hormati, itu tadi saya bilang kalau ibu itu berbakti sama orang tua, ya, kalau rezekinya seret berarti harus introspeksi. Satu, sholatnya. Yang kedua, udah bakti belum sama orang tua? Orang tua saya sudah nggak ada, Kak. Ya, berdoalah setiap hari. Contohnya Ibu Ajasina sama Ustadz Haji Goni, itu karena sama orang tuanya bakti, makanya hidupnya enak, makmur. Betul? Dalil itu bukti. Dalil itu bukti. Mau apa aja, apapun yang disampaikan orang beriman diijabah sama Allah, karena Allah itu cinta dengan orang beriman. Jaminan rezeki aja min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak diduga itu bagi orang yang takwa. Ya nak. Jadi pilih yang mana? Terima kasih. Ibu pilih yang mana? Iman dulu. Jawab, ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Takwa, baik, naik gitu loh. Takwa, gitu. Ya Bu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya lagunya kayak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanyakan, ini kan kita beruswah kepada Nabi, kita birrul walidain. Kalau zaman dulu enak ya, Rasulullah itu tidak punya orang tua, makanya tidak ada cerita-cerita bagaimana kisahnya Rasulullah dengan orang tua, tidak ada. Tapi walaupun demikian, Rasulullah itu ada seorang manusia, seorang insan yang kepada orang tua itu luar biasa. Tadi dikisahkan sama Pak Haji, kepada nenek-nenek Yahudi saja Rasulullah itu berlemah lembut. Yahudi yang setiap pagi itu ngeludahin. Kalau kata ibu diapain tuh? Lewat jalan dikirimi doa atau dikirimi makanan, ditengokin ketika sakit, atau malah disyukurin. Tak balikan, judulnya beruswah. Tapi betul Bu, ini saya ceritakan sejarahnya atau kronologinya. Kami jamaah dari Rembang di sini ini juga menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dulu kita tengok sejarah Nabi Muhammad SAW ketika membawa sahabat muhajirin menuju ke Yasrib dulu namanya ya. Apa namanya Bu? Yasrib. Yasrib dulu itu Madinah Munawwaroh sekarang, dulu itu namanya kota Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Yasrib itu adalah putranya Nabi Nuh yang mengembara. Ya, yang mengembara, di situ ada tanah lapang yang bagus untuk dibuat pemukiman, dibukalah sama Yasrib. Yasrib itu Ibnu Nuh. Makanya siapa yang membuka lahan di situ yang pertama, di situ dijadikan sebuah nama. Misalkan nanti ibu pergi ke hutan Kalimantan misalkan mau imigrasi ya, transmigrasi, kalau imigrasi ke luar negeri ya. Transmigrasi di situ hutan. Ayo kita tinggal di sini saja, kita buka. Namakan itu sebuah kota namanya Ibu Khadijah misalkan. Nah, begitu. Yasrib itu adalah putranya Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara sampai di Yasrib.
Nah, ketika Rasulullah SAW dari Mekah membawa sahabat Muhajirin ke Madinah, itu dinamakan kota Yasrib. Dulu namanya orang cinta, man ahabba syai'an fa'aksara zikruh. Man ahabba syai'an, siapapun yang cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, fa'aksara zikruh, disebut terus. Betul? Dulu ibu waktu ketemu sama suaminya cinta disebut terus, Abang Gani, Abang Gani, Abang Gani, Abang Gani gitu. Atau siapa ibu, suaminya abang siapa? Kalau saya ya Mas Kris gitu kalau saya. Kalau ibu ya paling karena cinta, karena bukti cinta. Fa'aksara zikruh. Kalau ibu itu cinta dengan Rasulullah, wah setiap hari itu saya baca sholawat 10.000, kata yang dari Jawa. Akhirnya nggak percaya. Ibu-ibu yang di Gandaria baca berapa? 1.000. Menang mana ini? Coba didombakan. Saya menang deh dari Jawa, dapat hadiah banyak. Iya betul. Yang dari Jawa itu Bu, setiap malam bangun jam 2 itu tasbih diusrin tasbih sampai 20.000, sampai ya 30.000 mungkin. Saya nggak tahu karena mereka merahasiakan, tapi yang jelas saya pernah dengar terkadang ada yang dikasih jatah 10.000, 15.000, 20.000, kemudian sampai 10.000-an mungkin ya, karena beliau-beliau ini menjalankan namanya thariqah. Ada ayat, mudah-mudahan kita semua termasuk, atau ada hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kita termasuk golongan hadis ini. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang menambah jalan thariqah. Tadi saya bilang ibu-ibu Jawa itu udah pada thariqah. Thariqah itu ujiannya luar biasa. Juga kalau ibu disuruh bangun jam 2 terus musrin tasbih sampai 20.000 kali, sanggup? Sanggup? Belum. Yang Jawa yang menang itu hadiah banyak ini. Pulang bawa hadiah. Rasulullah Muhammad SAW ini marra wajhaka ya sad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarak wirduna abangnya yang tadi kontraknya udah habis ya, kau sudah pulang ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Siapa yang melihat dirinya, siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ra'a, siapa? Ro'a, yang melihat wajahaka, wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasat, bahagia. Sudah pernah? Belum. Mimpi pun belum. Dari dulu belum juga mimpi. Sama kayak gue yang sudah baca sholat 20.000 kali, sudah belum? Jawa, Betawi udah ada. Jawa udah belum? Sudah bertemu dengan Rasulullah? Belum. Masya Allah. Jadi harus berapa kali dong? Dibersihkan hatinya. Tidak perlu bilangannya berapa puluh kali. Kalau hati kita bersih,
hati kita ini suci, Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita boleh, dalam kasyaf kita boleh. Nah, saat ini tadi Allah sudah hadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, tapi karena mungkin hati kita masih kotor sehingga tidak bisa melihat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ya karimal walidaini, yang memuliakan kedua orang tuanya. Rasulullah padahal sejak lahir usia 6 bulan, 6 tahun sudah yatim piatu, tapi dikenal dengan ya karimal walidaini. Ini saya tunjukkan buktinya. Yang menyusui Rasulullah siapa? Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah itu hadir, bertamu, berkunjung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, bapaknya sedikit doang. Suaranya kalah dengan ibu. Coba saya tes, Pak. Kok gak ada suaranya ya, Bu ya? Pak. Tetap gak ada suaranya, Bu. Masya Allah, memang yang semangat itu ibu ya. Halimatus Sa'diyah itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung bergegas Rasulullah SAW itu bangun, surban itu dilepas, digelar. Kalau orang Jawa bilang monggo pinara. Surbannya digelar. Itu Rasulullah saking menghargai dan menghormati pengasuhnya. Coba bagi ibu-ibu saya tanya. Bagi ibu-ibu saya tanya ya. Kalau ibu itu punya pembantu rumah tangga, pulang keluar dari rumah, punya babysitter pengasuh seperti Halimatus Sa'diyah datang ke rumah. Kira-kira yang diasuh dulu ibu, misalkan ibu diasuh ya, pengasuh ibu itu datang ke rumah. Terus kira-kira datang itu apa yang ibu lakukan? Bisakah kita beruswah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sedemikian hebatnya? Jawab iya atau tidak. Bu, jawab iya atau tidak. Kok diem? Ya iya, gua diem. Gua nggak punya pembantu. Gua hidup sendiri. Iya dah, hidup sendiri. Ya nggak tahu. Tapi mayoritas pengasuh itu diabaikan sama yang diasuh. Betul? Tapi Rasulullah itu tadi, padahal Rasulullah Muhammad SAW itu 6 tahun sudah ditinggal ibu bapaknya sebagai yatim piatu, tapi dikenang dengan ya karimal walidaini, yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Baik, itu salah satu bukti. Nah, kalau ibu, bahkan ada hadis
hadis Nabi yang dinyatakan barang siapa yang tidak mau mendoakan ibu bapaknya ingkoto arisku bakal diputus rezekinya. Nah tadi kan saya bilang kalau ibu ingin rezekinya itu lancar, jangan sampai mengabaikan orang tua. Ibu makan buah anggur, dihitung anggurnya ini 10, tak kasih ibu bapak saya 4, saya yang 2 aja enggak apa-apa, anak saya besok biar beli sendiri aja dah gitu. Enggak bijak gitu. 10 misalkan, anak saya 2, suami saya 1, berarti suami ibu ada berapa? 1 kan, suami saya 1, anak 2, 3, ibu bapak saya ada 2, 5, dihitung 10, saya 1, berarti 6. Oh berarti ibu bapak saya yang ada sisa 4, 2 tambah 1 berarti 3. Yang istri suami saya, anak-anak saya 1 saja sama saya. Bisa begitu? Enggak jamin saya. Belum tentu. Sono masuk. Ada bapak sama ibu ntar marahi, kepingin gitu. Makanya jadi alkoma. Ada kisahnya? Ada kisahnya, ingat gak bu? Bu, ngantuk. Saya dari tadi bu ngantuk. Dari tadi saya ngantuk. Tapi memang sudah diamanahi ya harus bertanggung jawab. Makanya saya teriak biar tidak ngantuk. Tadi rezeki. Jadi ibu sama orang tua itu harus mendahulukan, menghormati supaya rezekinya lancar. Allahumma sholli ala Muhammad. Beruswah itu tadi bentuk uswah itu meneladani apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya mau cerita tentang sejarahnya kenapa kok dari Jawa ke sini. Ini saya menstimulus jenengan sami. Di situ disutakumkan SPD. Saya tuh gak pernah di Jawa. Di Jawa tuh gak ada yang kenal saya sarjana, gak ada. Itu sahabat saya yang saya ajak, gak ada yang tahu kalau saya itu sarjana, gak ada. Saya juga gak pernah mampangin apa namanya, toga saya gak pernah. Jadi gak ada yang kenal kalau saya itu sarjana pendidikan. Makanya saya kenal dengan bahasa stimulus. Ini saya menstimulus ibu-ibu yang ada di Gandaria dengan mengajak sahabat-sahabat saya dari Jawa supaya tahu, oh itu nenek-nenek yang usianya yang 70, 65, 50 saja mau dan bisa sampai di mari kepingin silaturahmi dengan ibu-ibu yang ada di sini. Semangat. Mereka itu para janda banyakan yang punya suami hanya 1, 2, 3, 4, 5. Lebih apa enggak nggak usah diprotes. Kamu itu punya suami mau nggak dihitung gitu. Saya bu saking Jawa yang punya suami ada berapa? Nanti saya dosa jujur. Yang punya suami ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Janda-janda melok tunjuk jari. Apa di sini ada duda-duda keren ya? Banyak. Coba nanti dilihat ya janda-janda sahabat saya itu cantik-cantik apa enggak? Cocok enggak sama yang duda-duda di sini? Bu, saya ini jalanin sunnah, nyomblangin kayak gini juga beruswah kepada baginda Nabi. Soalnya apa? 2 rakaat min muta'ahilin dari orang yang bersuami, khairan itu lebih baik,
rakaataini min sab'ina rakaatan ghairu mutaahhil. Itu hadisnya. 2 rakaatnya orang yang bersuami itu lebih baik daripada 70 rakaatnya yang janda. Bagaimana? Janda. Oh, ada sendiri di sini jandanya. Ya wes ning Jawa, golek ning Jawa wae. Bu, itu ada nilai ibadah. Siapa yang pengen umroh? Siapa yang pengen umroh? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Ya. Yang tunjuk jari pada punya suami kagak? Punya. Kalau gitu nanti malam cukup bilang gini, Mas, Bang, ini saya ajarin. Katanya pengen umroh. Bang, butuh saya enggak nih? Asik. Kalau ibu mau menawarkan jasa kepada suami nanti malam, itu dapat hadiah dari Gusti. Yang janda tunjuk jari, cari suami dulu, baru bisa umroh setiap malam. Masa malam mulu, Bu? Pagi boleh nggak? Boleh. Iya ya. Semangatnya mana? Iki ana wong pira no? Iki ana wong pira? Ada berapa orang ini? Banyak, tapi kok suaranya kok gitu dong. Ya Allah, mana suaranya? Bu, mana suaranya? Kalau ibu nanti kepingin ketemu dengan baginda Nabi, sholawatane sing kenceng, sing kuat, semangat dari hati. Suara kalau dari hati itu menjadi indah didengar telinga sampai ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3.
ada yang ngantuk mulai. Saya pun jadi mulai. Insyaallah qamari rembulan. Rasulullah Muhammad itu wajahnya seperti rembulan, tapi bagusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya wajahnya saja, hatinya pun luar biasa baiknya, kepada siapapun senantiasa tersenyum. Suatu hari cucunya beliau Husain bin Ali itu bertanya kepada bapaknya, "Ya Abi, kaif sifatul jad?" Bagaimana sifatnya kakek? Masya Allah, kakekmu Muhammad Rasulullah SAW itu daimal bisyri. Rasulullah SAW itu senantiasa bergembira. Pertanyaannya tadi itu gini, Abi, kalau kakek itu bersama jamaah sahabatnya di majlis taklim, itu sifatnya seperti apa? Karena seorang cucu biasanya kepingin mewarisi sifatnya seorang kakeknya, kan gitu. Makanya ada bahasa anak itu cerminan orang tua, betul. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga akan baik. Kalau orang tuanya buruk, anaknya juga keikutan buruk. Itu ada pepatah seperti itu. Husain bertanya pada bapaknya, "Wahai Abi, kaif sifatul jad ma'a ashabihi?" Jadi Rasulullah itu ketika bersama sahabatnya di majlis taklim itu selalu ceria, selalu banyak senyum, walaupun ada masalah apapun senantiasa tersenyum. Itu Rasulullah. Kalau ibu mata dari rumah ditagih utang, ada yang punya utang? Di masa kayaknya nggak ada yang punya utang nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak akan berhutang. Insya Allah orang yang tidak punya hutang itu kalau mati lancar jalannya, ya lancar jalannya. Soalnya gini, kalau kita orang NU ada yang meninggal, ini juga ini hidayah Allah ya, hidayah Allah. Mungkin bisa nanti dipakai dibudayakan di Gandaria. Kalau di Jawa di tempat saya sudah dibudayakan, insya Allah sudah semakin membaur. Ini ada fatwa dari ulama, bukan dari hadis, bukan dari Quran ya, tapi berkait dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, tadkhuluha bi jami'i zunubiha wa yakhruju minha. Seorang mayat itu masuk ke dalam kuburannya itu membawa semua dosanya, kemudian bisa keluar tanpa ada dosa dengan yumakhassu bistighfaril mu'minin, dikhususkan oleh tetangganya, handai tolannya dengan istighfar. Makanya kalau orang NU itu ada namanya budaya tahlil yang dikeluarkan aliran lain itu menjadi bid'ah, tapi Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan itu adalah bid'ah hasanah. Ingat, bid'ah hasanah. Tahlil itu budaya, tapi dalam tahlil, budaya tahlil isinya adalah zikrullah. Seorang hamba berzikir kepada Allah, dan di situ ada hadis sahih menyatakan kalau ada seorang mayit dimasukkan ke dalam liang kubur membawa seluruhnya, membawa dosa-dosanya, betul,
kemudian bisa keluar dari kuburannya dengan tanpa membawa dosa, sebab yumakhasu bistighfaril mu'minin, dikhususkan oleh kerabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya beristighfar bersama-sama dalam budaya tahlil. Nah, kalau di sana, di sini ada fatwa lagi, barang siapa yang mau membantu membacakan fidah. Fidah itu tebusan. Bu, apa Bu? Fidah itu tebusan. Tebusan untuk apa? Untuk menebus dosa-dosanya mayit supaya tidak disiksa oleh Gusti Allah. Itu ada di situ, dinyatakan di kitab Khazinatul Asrar juga ada, di Tafsir Sawi juga ada. Dengan dibacakan fidah sukro boleh, tergantung mayatnya itu dosanya besar atau kecil. Untuk kita mengklaim kayak gitu juga kita tidak tahu. Jadi saya di Leran sana, di kampung saya, membudayakan untuk kita berfidah kepada tetangga yang sudah meninggal itu dengan fidah kubro. Fidah kubro itu dengan membaca Al-Ikhlas 100.000 kali, 100.000 kali, dan itu bisa dicicil. Itu bukan hanya untuk mayat saja, tapi bisa untuk kita yang masih hidup, untuk mencicil setiap hari. Kalau saya mengajarkan ke sahabat-sahabat saya di Leran itu dengan dicatat, Bu, hari ini Ibu dapat berapa, dicatat misalkan 1.000. Nanti kalau sampai sudah genap 100.000 didoain, berarti Ibu sudah dapat kebebasan dari Allah untuk tidak disiksa kubur. Kalau usia kita kok masih ada, kita jalani lagi, terlanjutkan. Kita mencicil lagi dengan baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali, Bu? 100.000. 100.000. Kalau di dalam kitabnya itu didawuhkan oleh musonef, ya, kalau tidak mampu membaca sendiri itu boleh dibelikan tetangganya yang bisa ngaji. Kalau dibelikan atau dimintakan tetangganya, tapi dibayar. Kalau di kitabnya, tapi untuk saya dan jamaah di Leran gratis. Alhamdulillah. Jadi siapapun yang ingin bertaksiah atau membantu si mayat, datang membaca Al-Ikhlas tanpa dikasih apapun, karena keikhlasan. Kalau ibu-ibu di sini mau bersikap seperti itu, bertindak seperti itu, berarti top. Di situ ada gini, bukan hanya untuk si mayat saja, tapi ibu juga menabung diri. Bacaan ibu, misalkan ibu dapat 300, saya dapat 300, disetorkan untuk mayat itu, tapi juga dicatat oleh Allah sebagai tabungan kita sendiri. Jadi ibu bisa nyatat juga, tadi aku dapat 300. Tapi untuk mayat 3, jadi double dapatnya. Paham, Bu, ya? Nah, kalau nanti bisa dibudayakan seperti itu, tapi sana ibu tinggal menyiapkan tasbih, ya. Tasbih itu kalau saya hitung selama 7 hari, itu tasbihnya setiap harinya harus selesai 14.300. Kalau terhitung 7 hari itu mencapai 100.000 lebih, sudah lebih itu. Nah, itu bisa menebus pegadaian. Kita kalau misalkan punya barang bagus, kita gadaikan. Jadi mayat ini tergadai. Kalau kita tebus dengan bacaan itu, insya Allah mayat ini akan terbebas dari siksa kuburnya Allah, siksa nerakanya Allah. Nah, ini ilmu.
Ya, itu dikutip dari kitab tafsir As-Sawi sama Khazinatul Asrar, fadilahnya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu luar biasa. Ibu baca habis 11 kali, ibu akan ditemani Allah nanti di Makbaro. Setiap habis sholat ibu baca 11 kali, Allah akan menemani ibu di kuburan. Yang suami ibu katanya, I love you full, cinta kepadamu istriku full. Apa full? Penuh, pokoknya aku cinta setengah mati. Gak ada namanya suami yang mau masuk ke kuburan bersama kita kalau kita mati. Betul? Yang ada cari bini lagi. Betul? Itu suami. Sama juga ibu. Mana ada bilang katanya cinta mati sama suami mati, apa mau nemenin di kuburannya saja lah, nggak usah masuk. Ada yang mau nungguin seharian semalaman? Nggak ada. Apa ya udah Pak, saya doain saja. Paling gitu, betul? Itu yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sudah memberikan cerita itu. Tidak ada dari ahli kerabatnya, istrinya, anaknya, itu pasti cuma ini, ya udah Pak, selamat jalan. Saya doain aja dari rumah. Ibu yang saya hormati. Nah itu. Nah nanti ini bisa dibudayakan. Insya Allah nanti saya kirimin. Ini jadikan ini satu ijazah, ya, ijazah supaya ibu bisa menjalani ini di rumah masing-masing. Kalau tidak bisa ketemu ya kita jalan sendirilah. Kalau nanti ibu bisa jadi kelompok, misalkan Majelis Taklim Ibnu Sina, ayo di sini ada mayit yang sudah meninggal, ayo kita bantu mereka, kita datang, kita bacain itu sampai 7 hari dengan sampai 100.000, itu membantu sekali. Tapi dengan syarat itu akan diterima Allah kalau si mayat tidak punya hutang. Nah itu juntrungnya yang kami sampaikan ya Bu ya. Insya Allah nanti disampaikan. Ini jadikan ijazah. Saya sampaikan ke ibu, kalau saya bilang ajazani ilaikun, ibu jawab qabiltul ijazah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani hadzal fida. Baik, sah. Jadi nanti ibu kalau misalkan menyampaikan kepada putranya yang lain, ibu ini kan ustazah, ya kan? Yang hadir di sini semua ini ustazah, karena di rumah itu ada muridnya, ada santrinya. Makanya saya kalau di Jawa itu disebutnya bukan ustazah, tapi bunyai. Saya panggilnya bunyai, gitu. Nanti ibu juga udah boleh bilang ini bunyai siapa, tanyakan sama yang putih-putih. Ini bunyai siapa namanya? Nanti akan dia bilang bunyai Surya, bunyai Kasyati. Nanti akan dia bilang, udah kenalan belum? Tuh, ini kita terus ya. Nanti kalau dulu zamannya Rasulullah, ini tadi itu saya mau cerita ini tuh, kok sampai jam setengah 12 belum kelar, masya Allah. Saking betahnya karena rindu. Tidak apa-apa ibu, bisa jam 11 sudah pulang, pecit pulang ya. Ini kok masih duduk manis, seger-seger ngeliatin saya. Yang dilihatin tidak seger lagi. Ya Allah, ya Karim. Rasulullah itu mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Makanya ini saya juga menjalankan sunnah, bertindak berlagak seperti Rasulullah ya, membawa sahabat saya dari Jawa, kepingin saya hubungkan persaudaraan dengan panjenengan sami dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kalau dulu zamannya Rasulullah, para sahabat nggak tahu nanti yang di sini ada nggak yang bisa beruswah kepada sahabat terdahulu. Rasulullah itu menyampaikan ini muhajirin, siapa yang mau bersaudara dengan sahabat muhajirin ini? Da Ansor datang, saya ya Rasulullah, kalau kamu menerima sebenarnya dia kehausan, kalau benar-benar kamu memberikan minum dengan cintamu yang sebenarnya, bagikan lahanmu itu bagi dua untuk dia.
Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masyarakat kaum Yasrib menjadi berubah Madinatul Munawwarah. Kalau ibu-ibu Gandaria ini mau mengikuti jejak, mau bertaat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beruswah. Bu, ibu di sini aja, nanti tanya sama Bu Nyai yang dari sana, dari Jawa. Bu Nyai di sini aja, Bu Nyai kan sudah janda, tidak ada siapa-siapa di sana. Di sini aja. Saya punya rumah 2 tuh di situ. Bu Nyai 1, saya 1. Boleh? Boleh? Alamak, diam semua. Bu, Ibu Hajah Sinah memberikan judul bertemanya beruswah. Ayo beruswah. Bu, bisa kagak sih? Bisa baca kayak ini? Coba nih, beruswah. Saya udah gini nih. Beruswah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju umat Madani. Kalau nanti ibu sudah mau berbagi, misalkan saya masih punya suami ibu, tidak apa-apa kalau ibu dimadu sama saya, boleh? Lu berbagi. Tidak boleh kalau suami. Boleh kalau gitu rumahnya saja. Saya punya rumah 2 bu, ibu 1, saya 1, boleh? Ketop. Boleh apa enggak? Boleh. Bu, enak lu, enggak enak di gua dong. Ini aja boleh saya bernucur-cur keringat, bisa buat ini. Lu datang minta rumah gua. Loh, itulah sifatnya mukmin yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ya berangkulan, iya. Saya punya ladang tuh di sana ada 2. Nanti yang Jawa juga begitu. Saya ajarkan di Jawa begitu. Kalau misalkan nanti ada sahabat yang datang dari Jakarta, datang ke sana, Bu, di rumah saya ada kamar 3, anak saya 1, saya suami saya 1, yang nanti 1-nya buat ibu deh. Betul ya Bu ya? Dia yang dari Jawa Bu Nyai. Siap ya? Siap. Kalah sama yang dari Jawa. Bu, yang di sini yang dari Betawi. Bu, saya punya kontrakan tuh 10, ibu 5, saya 5 ya. Mau? Boleh kagak? Kalau kamar enggak apa-apa. Ini kontrakan. Oh, Allah.
tujuan saya membawa sahabat-sahabat saya dari Jawa banyak. Ini untuk menstimulus ibu-ibu yang di Gandaria. Ayo, kami dari Jawa sudah sampai sini. Nah, kami mengundang ibu-ibu nanti. Si abang-abang ini masuk golongan ibu enggak? Masuk ya. Ya, kalau nanti si abang-abang ikut ke sana, bayar sendiri karcisnya, ya. Jangan minta ibu-ibunya, ya. Nabung, jangan ngerokok mulu. Nah, kami mengundang, insya Allah, Bu Nyai, kita pengajiannya nanti di sana tanggal 19 Rajab, betul? Siap. 19 Rajab siap. Siap menampung yang dari Jawa, kamarnya dibagi satu. Siap, makannya dijamin, oleh-olehnya dijamin. Kok ketawa? Bu, nggak ulangin lagi nih. Dengerin, biar mereka mau, iya gitu. Ya. Baik Bu, yang kami dari jamaah sahabat kami dari Jawa mengundang ibu-ibu yang ada di Gandaria. Kami tunggu, insya Allah nanti tanggal 19 Rajab. Ibu cari sendiri itu tanggal umumnya apa. Saya kenalnya Rajab. Saya orang Islam terus. 19 Rajab kami undang untuk hadir di Jawa, mengikuti jejak kami. Mulai sekarang ini bulan Maulid, Ba'da Maulid, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab. Masih 5 bulan. Ibu bisa nabung sisa-sisa dari belanja. Terus bilang, kalau ingin dikasih izin suami, gampang, ntar malam itu bagi dah. Maaf bang, nanti sisa-sisa belanja saya tabungin ya. Terus mau kemana emang? Buat apa? Saya mau ikut pengajian ke Jawa sama Bu Haji Sina. Emang butuh biaya berapa? 1 juta bang. Itu belum jajannya. Nanti jajannya minta sama abang. Nah gitu ya. Nanti saya ajarin tuh. Tadi ngaji dapat oleh-oleh apa Bu? Saya kasih oleh-olehnya gini. Nah tadi oleh-oleh gitu. Nanti malam saya ingin umroh satu. Terus kalau ada sisa belanja biar gue tabung. Saya diundang sama Kak Zum untuk ke Jawa. Ongkosnya 1 juta bang. Tapi nanti sangunya buat oleh-oleh abang bagi ya. Besok saya bagi lagi. Ya Bu? Ya. Oke? Yang dari Jawa udah sampai. Masa dari Gandaria kalah? Bagaimana? Nah itu kami mengundang insya Allah tanggal 19 Rajab. Kita nanti ada acara. Bahkan saya punya pemikiran mau mengadakan perlombaan hadro. Yang dari Gandaria boleh 5 bulan latihan nih sama abang-abang, hadrohnya dilatih. Di sana juga ibu-ibu juga berlatih. Lomba nanti dikasih hadiah. Yang dapat juara bisa mengundang dari yang lain. Kemarin juga saya mengundang dari Condet, dari Ciracas, dari Ciherang, dari Kebayunan. Supaya nanti kita kumpul serasa kita ada di mana? Iya di Rembang. Baik, ya, kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah biqabul wa ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa anta qadiyah hajatana wa anta qadiyah hajatana wa ajilna bil ijabah
وعجلنا بالإجابة وعجلنا بالإجابة. الفاتحة. بسم الله. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان دائم النعم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعاء جميع الجماعة في هذا المجلس ابن سينا جماعة مجلس مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجل يا الله بالعجل يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجتنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا بالخير سدد ديوننا ونور قلوبنا وعقلنا ووجهنا ولساننا وقلوبنا وسائر أعضائنا برحمتك يا أرحم الراحمين بنورك الكريم بنورك العظيم بنور علمك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا كريم اللهم يا رحيم اللهم يا رحمن يا سميع الدعاء يا سميع يا بصير يا لطيف. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. احرسنا بعينك التي لا تنام احرسنا يا الله احرسنا يا الله احرسنا يا الله. اللهم إنا نسألك عبدك ورزقك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين ونعوذ بك نستعاذك عن عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أوصيكم بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kasih kepada Ustazah Haja Zumbaidah Srinja SPD yang telah memberikan butiran mutiara kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya kita dapat melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah maulid